Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Anissa Iswandai dari kelas B dengan NIM 641424020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Logistik 4.0 Digital Transformation of Supply Chain Management, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai transformasi digital manajemen rantai pasok pada era logistik 4.0. Sebelum membahas logistik 4.0, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana perkembangan revolusi industri dari masa ke masa. Baik, kita masuk ke revolusi pertama, yaitu revolusi industri 1.0, dimulai dengan ditemukannya mesin uap yang menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi. Selanjutnya, revolusi industri 2.0 ditandai dengan penggunaan listrik yang memungkinkan produksi massal dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian, revolusi industri 3.0 muncul dengan perkembangan komputer dan sistem otomatisasi. Pada tahap ini, banyak pekerjaan mulai dibantu oleh teknologi, elektronik, dan sistem komputer. Saat ini kita berada pada revolusi industri 4.0, yaitu era yang digital yang menghubungkan manusia, mesin, dan sistem melalui internet. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan, robotika, cloud computing, dan big data menjadi bagian penting dalam perkembangan industri modern. Dari perkembangan tersebut, lahirlah konsep yang disebut Logistik 4.0. Logistik 4.0 merupakan sistem logistik modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghubungkan seluruh aktivitas dalam rantai pasok. Jika sebelumnya proses logistik banyak dilakukan secara manual, maka pada logistik 4.0 sebagian besar proses dapat dilakukan secara otomatis dan berbasis data. Dalam sistem ini, pemasok, produsen, gudang, distributor, hingga pelanggan dapat saling terhubung dan bertukar informasi secara real time. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Salah satu teknologi yang paling penting dalam logistik 4.0 adalah Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui internet. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memasang sensor pada kendaraan pengangkut barang, sehingga posisi barang dapat dipantau secara langsung. Selain itu, sensor juga dapat digunakan untuk memantau kondisi gudang seperti suhu, kelembapan, dan jumlah persediaan barang. Informasi tersebut dapat diakses kapan saja sehingga perusahaan dapat mengurangi risiko kerusakan produk dan kesalahan dalam pengelolaan stok. Selain IoT, terdapat teknologi lain yang mendukung logistik 4.0, intelligence atau AI. AI digunakan untuk membantu perusahaan menganalisis data dalam jumlah besar dan memberikan rekomendasi keputusan yang lebih baik. Sebagai contoh, AI dapat membantu memprediksi permintaan pasar sehingga perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang sesuai. Dengan begitu, perusahaan dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional.
Teknologi berikutnya adalah Big Data Analysis. Saat ini perusahaan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Data tersebut berasal dari pelanggan, pemasok, gudang, kendaraan distribusi, dan berbagai aktivitas lainnya. Melalui Big Data Analysis, data tersebut dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses distribusi, serta membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Selanjutnya, ada teknologi cloud computing. Cloud computing memungkinkan penyimpanan data secara online sehingga dapat diakses dari berbagai lokasi dan seperangkat perangkat. Dengan adanya cloud computing, perusahaan tidak perlu menyimpan seluruh data pada suatu komputer atau server tertentu. Data dapat diakses secara cepat dan aman oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Hal ini sangat membantu koordinasi antara pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan dalam satu sistem yang terintegrasi. Dalam logistik 4.0 juga terdapat penggunaan robotika dan sistem otomatisasi. Saat ini banyak gudang modern yang menggunakan robot untuk membantu proses penyimpanan, pengembalian, dan pemindahan barang. Penggunaan robot dapat meningkatkan kecepatan kerja serta mengurangi kesalahan manusia dan menekan biaya operasional dalam jangka panjang. Selain itu, teknologi otomatisasi juga membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Penerapan logistik 4.0 memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Pertama, meningkatkan efisiensi operasional karena banyak proses dilakukan secara otomatis. Kedua, mengurangi biaya logistik dan biaya penyimpanan. Ketiga, meningkatkan kecepatan distribusi barang. Keempat, meningkatkan akurasi data sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan karena produk dapat dikirim dengan lebih cepat dan tepat waktu, serta aman. Dengan berbagai manfaat tersebut, logistik 4.0 menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di era digital. Namun demikian, penerapan logistik 4.0 juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah biaya investasi teknologi yang cukup tinggi. Selain itu, perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan digital. Tantangan lainnya adalah masalah keamanan data. Karena seluruh sistem saling terhubung melalui internet, maka risiko serangan cyber juga semakin meningkat. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi yang baik dalam menerapkan teknologi digital agar manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang dihadapi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa logistik 4.0 merupakan transformasi digital dalam manajemen rantai pasok yang memanfaatkan berbagai teknologi modern seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Cloud Computing, and Robotika. Teknologi tersebut membantu perusahaan menciptakan sistem logistik yang cepat, efisien, fleksibel, dan terintegrasi.
Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, Logistik 4.0 menjadi langkah penting bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan global dan perkembangan industri di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.